Lu asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Local Outlier Factor atau LOF dengan saya sendiri Ansar Basir Nursal dengan NIM 1102202348. Dan saya Rikatullah Gadafi dengan NIM 11022022650. Ya, lanjut ke definisi LOF. LOF sendiri atau Local Outlier Factor adalah sebuah metode dalam deteksi outlier, yang dimana data yang menyimpang dari pola umum digunakan untuk mengidentifikasi anomali berdasarkan perbedaan dalam kerapatan lokal dari data. LF mengukur seberapa anomali suatu titik data dengan membandingkannya kerapatan data di sekitarnya dengan kerapatan titik data lain dalam sekitarnya. Oke, kemudian lanjut ke algoritma dari LOF. Yang langkah pertama itu menghitung jarak antar titik data. Untuk setiap titik data P dalam dataset, hitung jaraknya ke semua titik data lain dalam dataset menggunakan metrik tertentu, seperti Euclidean distance atau metrik jarak lainnya. Kemudian ada langkah keduanya itu menghitung local reachability density atau LRD. Nah, LRD itu adalah ukuran kerapatan lokal dari suatu titik data. Kemudian langkah ketiga itu ada menghitung LOF. Nah, LOF ini digunakan untuk menilai seberapa anomali atau outlier suatu titik data berdasarkan perbandingan kerapatan lokalnya dengan kerapatan tetangga-tetangganya. Dan yang langkah terakhir itu mengidentifikasi outlier. Nah, titik data P dianggap sebagai outlier jika nilai LOF-nya signifikan, lebih tinggi dari 1. Kemudian lanjut lagi ke deteksi pengaplikasian dari algoritma LOF. Nah, yang pertama itu deteksi anomali dalam keamanan jaringan. Nah, hal ini dapat mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan atau serangan jaringan. Seperti jika komputer menunjukkan pola komunikasi yang tidak biasa atau tidak seperti yang diharapkan dalam jaringan. Nah, LOF ini dapat membantu mengidentifikasi perangkat tersebut sebagai outlier yang perlu diperiksa secara lanjut. Kemudian ada monitoring kesehatan dalam sistem produksi. Nah, sistem produksi atau manufaktur ini dapat membantu dalam memonitor kesehatan mesin atau peralatan. LOF ini digunakan untuk mendeteksi perilaku atau kondisi mesin yang tidak normal, yang dapat menjadi indikasi potensi masalah atau kegagalannya. Kemudian ada pengenalan pola dalam data sensor. Nah, LOF ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bacaan atau nilai sensor yang tidak sesuai dengan pola normal. Kemudian itu yang terakhir ada pengelolaan layanan jaringan atau network management. Nah, pengelolaan network management ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau node dalam jaringan yang mengalami masalah atau perilaku tidak biasa, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja jaringan dan menghindari gangguannya. Kemudian lanjut ke kelebihan. Yang pertama itu mendeteksi outlier lokal. Nah, LF itu dapat mendeteksi outlier lokal yang berarti metode ini efektif untuk mengidentifikasi titik data yang anomali di dalam cluster atau subarea tertentu dalam datasetnya. Kemudian itu ada tidak bertanggung pada asumsi distribusi data. Nah, LF itu pada di sini dimaksud tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi data, yang dimana metode ini dapat bekerja dengan baik bahkan jika distribusi data tidak normal atau tidak terdistribusi secara merata. Kemudian yang ketiga itu mampu menyesuaikan dengan kerapatan lokal. Nah, hal ini dapat menyesuaikan diri dengan kerapatan lokal dari data, yang dimana secara
secara efektif mengidentifikasi outlier dalam area yang padat maupun yang jarang. Kemudian fleksibel dalam terhadap dimensi data. Nah, hal ini membuat LOF dapat digunakan dalam berbagai jenis data dari masalah. Kemudian ada tidak sensitif terhadap skala data, di mana LOF ini relatif sensitif terhadap skala data karena menggunakan perbandingan kerapatan lokal. Kemudian lanjut ke kekurangan. Kekurangan yang pertama itu kinerja komputasi. Kinerja komputasi ini memerlukan perhitungan jarak antar titik data dan perhitungan kerapatan lokal untuk setiap titik. Kemudian ada sensitif terhadap parameter K, yang dimana LOF membutuhkan pengaturan parameter K atau jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk menghitung kerapatan lokal. Nah, nilai K yang tidak tepat dapat mempengaruhi performa LOF dalam mendeteksi outlier. Kemudian rentan terhadap noise. Nah, LOF dapat dipengaruhi oleh keberadaan noise dalam dataset. Kemudian itu ada ketergantungan pada jarak. Performa LOF ini dapat dipengaruhi oleh pilihan metrik jarak yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu penanganan data berdimensi tinggi. LOF dapat mengalami masalah dalam menangani dataset dengan jumlah dimensi yang sangat tinggi. Nah, perhitungan jarak dan kerapatan lokal dalam ruang dimensi yang tinggi menjadi semakin sulit dan memakan waktu yang banyak. Kemudian lanjut ke codingan. Oke, untuk codingan ini yang pertama itu kan ada form sklearn ini yang di line pertama. Nah, yang di line pertama ini itu untuk mengimpor kelasnya. Jadi kelas yang digunakan untuk menerapkan algoritma LOF itu ada dari line pertama. Habis itu untuk line yang kedua ke bawahnya itu tuh codingan untuk membuat model LOF-nya dengan konfigurasi jumlah tetangga terdekat dan juga menentukan perkiraan presentase outlier dalam dataset. Nah, habis itu untuk yang Xcode ini, yang tulisan Xcourse ini, nah itu tuh untuk mengambil skor LOF dari setiap titik dalam dataset. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke codingan yang selanjutnya, itu yang ada tulisan import NumPy ini. Nah, untuk itu tuh kita untuk mengimpor library NumPy alias NP kodenya di sini ditulisnya, dan yang 42 ini yang ada tulisan 42-nya itu tuh untuk mengatur sheet untuk random number-nya ya di generator dari NumPy-nya tersebut. Nah, habis itu kita masuk ke generate datanya. Nah, untuk codingan si generate data uh, inliers sama outliers-nya itu tuh ada di yang tulisan X inlier ini. Nah, X inlier ini tuh codingan buat ngegenerate data si inlier-nya yang untuk spesifiknya itu menghasilkan 100 titik data inlier-nya. Ya, itu data normal. Nah, habis itu di sini juga ada yang X outliers ini. Nah, itu tuh untuk menghasilkan 20 titik. Kalau yang tadi di atas 100 titik, nah kalau yang itu untuk 20 titik. Ada juga keterangannya di sini. Nah, habis itu masuk juga ke ground labeling. Nah, ground labeling ini yang kodenya itu tuh N outliers ini. Nah, ini tuh kode untuk ground truth labeling. Nah, ground truth labeling ini tuh menghitung jumlah outliers, fungsinya itu untuk menghitung jumlah outliers, sama eh, panjang dengan jumlah totalnya. Jadi tuh dia nanti akan membuat array label dengan panjang yang sama dengan jumlahnya, dan dan menginstalasi semuanya itu
dengan nilai 1. Nah, habis itu kita masuk ke codingan yang selanjutnya itu yang di sebelah kanan. Ya, nah yang di sebelah kanan ini tuh ada tulisannya yang import. Nah, codingan yang pertama itu tuh untuk mengimpor library matplotlib ya. Kan di situ kita pakai yang kok library ini sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, habis itu untuk line dari yang tulisan dev ini, nah ini 4 line ini tuh fungsinya itu untuk mengatur ukuran markernya. Nah, habis itu untuk plot outlier scores-nya itu ada di codingan yang di sini nih. Nah, di codingan yang di sini itu tuh fungsinya untuk menghitung radius lingkaran berdasarkan nilai scores. Jadi radius lingkaran itu dihitung dengan codingan yang ada di sini. Nah, habis itu untuk codingan yang ini, eh, nah ini tuh untuk mengatur batas sumbu plot secara otomatis. Nah, jadi ini untuk mengatur batas sumbu plot. Nah, lebih tepatnya itu sumbu plotnya itu sumbu X sama sumbu Y-nya itu diaturnya dengan codingan yang ini. Nah, oke, paling segitu aja sih untuk codingannya. Oke, selanjutnya ini hasil dari codingan yang tadi dimulai kita masukin library, terus juga tadi ada masukin beberapa plot-plotnya. Nah, dihasilkan hasilnya itu seperti ini. Oke, jadi selanjutnya ada kesimpulan juga. Algoritma local outlier factor atau LOF ini bekerja dengan mengukur kerapatan lokal dari setiap titik data dan membandingkannya dengan kerapatan tetangga-tetangganya untuk mengidentifikasi titik-titik yang memiliki pola kerapatan yang tidak sesuai atau outlier dalam data. Nah, proses ini memungkinkan LOF untuk mendeteksi outlier lokal yang mungkin tersembunyi dalam subarea atau klaster tertentu dalam data yang berguna dalam berbagai aplikasi deteksi anomali seperti deteksi fraud, deteksi kesalahan, atau pemrosesan sinyal. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.